Ya. Nah, saya ingin menanyakan ini juga ke Pak Syafran terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 17 nomor 5 hingga nomor 7 tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri bahwa yang diharapkan adalah putusan MK sampai pada progresif ataupun terobosan begitu, di mana nanti akan dikembalikan ke MK, maka akan diperiksa kembali putusan MK nomor 90 tanpa adanya hakim terlapor di dalam komposisinya. Kalau menurut Pak Syafran mungkin tidak sampai sejauh itu nantinya. Ya, kalau saya selaku kita orang hukum ya, kita jangan ngambil pembicaraan ini ke ranah politik ya. Kita lebih baik ke ranah hukum. Jangan sampai MK mengambil keputusan juga dia nanti melanggar undang-undang MK ya. Di dalam pasal 10 undang-undang MK bahwa keputusan MK itu final and binding. Juga di dalam pasal 47 sejak diputuskan di dalam sidang pleno yang sifat terbuka, itu keputusan itu ingkrah, ya, ingkrah panbesden, ya. Artinya nggak bisa lagi dianulir, sudah final. Nah, ini yang keputusan hukumnya seperti itu. Nah, apakah nanti keputusan MK itu terkait, katakanlah ada, kan di dalam putusan ini kan bersifat pleno ya, bukan bersifat ketua saja. Kalau umpamanya ketua saja, katakanlah 8 hakim konstitusi itu menolak, ya tentunya ini nggak bisa terjadi keputusan 90 itu. Tentunya itu bersifat sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam undang-undang MK. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita jangan sampai membuat suatu terobosan yang nanti akan menciderai ya. Jadi keputusan MK itu bersifat final and binding itu jadi berubah. Nah, ini juga akan Pak Syafran, tapi kan ini bukan terobosan tanpa dasar begitu, Pak Syafran. Ada dasarnya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 17 nomor 5 sampai dengan 7 itu tadi bahwa tertulis putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai aturan undang-undang serta perkara yang diputuskan sebelumnya diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Artinya jelas berdampak pada putusan MK nomor 90 yang kemudian dianggap tidak sah dan harus diperiksa kembali oleh hakim yang berbeda. Maksudnya di situ Pak Syafran bukan menarik kepada intervensi politik. Ini kan merupakan leg spesialis. Dia turunan dari Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 24 ayat 1 yang bersifat merdeka. Dan hakim itu juga bersifat mandiri. Walaupun dia yang memimpin ketua, dia nggak bisa diintervensi oleh ketua. Dia mandiri. Nah, keputusan inilah yang bersifat final and binding ini. Kalau menurut saya nggak bisa lagi dianulir, sudah ingkrah keputusan itu. Oke, Mbak Bivitri, kalau menurut Pak Syafran putusan MK tetap mengikat begitu ya, final and binding, tidak bisa dikaitkan dengan tadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau menurut Mbak Bivitri, yang menjadi polemik di tengah publik saat ini kan adalah kuatnya dugaan konflik of interest. Tetapi yang juga menjadi penting bagaimana MK itu dapat membuktikan dugaan pelanggaran etiknya yang berkaitan dengan konflik of interest antara hakim konstitusinya, khususnya Ketua MK Anwar Usman dengan putusan MK nomor 90 ini. Mbak Bivitri. Ya, saya tidak bisa mendengar penuh ya, karena saya wawancara by phone, tidak bisa mendengar penuh argumen Pak Syafran. Tapi begini, betul bahwa putusan MK itu final dan mengikat, tidak ada banding, tidak ada kasasi. Tapi yang bisa dilakukan, dan menurut kami sudah melakukan kajian dan sudah kami sampaikan ke MK, sebenarnya kalau MK meminta supaya MK memeriksa lagi berdasarkan perkara yang sudah masuk, dan untuk diketahui ada 4 perkara yang sudah masuk yang menyoal kembali pasal 169 huruf Q. Dan MK itu sebenarnya bisa memeriksa perkara dengan objek yang sama beberapa kali sepanjang, ini ketentuannya ada jelas dalam undang-undang, sepanjang batu ujinya berbeda dan argumentasinya juga berbeda, maka nebis in idem atau tidak boleh memeriksa perkara yang sama 2 kali atau lebih, itu jadi tidak berlaku terhadap apa yang akan dilakukan oleh MK. Makanya kan kita sering dengar tuh misalnya perkara presidential threshold itu bisa lebih dari 30 kali dimohonkan. Jadi memang dimungkinkan, koridornya ada dan konstitusional. Nah, jadi yang bisa dimintakan oleh MK adalah supaya MK-nya segera
memeriksa perkara yang sudah masuk, bahkan besok perkara nomor 141 jam 13.30 itu sudah sidang yang pertama. Nah, itu saja kalau ditarik berkasnya dan sesegera mungkin diperiksa, sebenarnya sudah bisa masuk effectively, berarti diperiksa kembali sebenarnya substansi dari putusan 90. Walaupun secara hukum bahasanya bukan memeriksa ulang begitu ya, tapi memang secara konstitusional MK bisa menguji kembali suatu pasal yang sudah pernah diuji sepanjang batu uji dan argumentasi hukumnya berbeda. Oke, jadi dapat diuji kembali putusan MK nomor 90 gitu ya. Mbak Bivitri, tapi kembali kepada bagaimana cara membuktikannya Mbak, terkait dengan dugaan konflik of interest-nya. Dugaan konflik of interest itu sebenarnya sudah jelas, karena kalau kita baca kode etik maupun undang-undang kekuasaan kehakiman, benturan kepentingan itu kan akan ada dua hal nih. Yang pertama, kita cek benturan kepentingannya. Nah, benturan kepentingan itu kalau dalam konteks etik itu luas sekali, yaitu orangnya yang punya benturan kepentingan tidak harus jadi pemohon, tapi bisa juga dia berkepentingan terhadap perkara tersebut. Nah, untuk itu Gibran jelas berkepentingan karena bahkan namanya juga disebut oleh pemohon. Dikatakan karena saya mengidolakan Gibran, saya tidak bisa memilihnya, maka itu kerugian saya. Intinya begitu. Nah, yang kedua adalah sejauh mana benturan kepentingan itu mempengaruhi putusan. Nah, terhadap yang ini kelihatan semua, bahkan dari dissenting opinion 4 hakim, itu sudah digambarkan keanehan-keanehan, bahkan dalam konteks hukum acara, yang membuat putusan bisa sejanggal itu. Kami juga sudah melakukan eksaminasi putusan di UGM. Memang janggal sekali putusan ini. Jadi sebenarnya dua hal ini sudah bisa dikaitkan dan sudah terlihat ada benturan kepentingan yang mempengaruhi isi putusan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.